dari Santri Jalan Amal dengan judul Resolusi Jihad. Selamat menyaksikan. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia telah merdeka setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajah. Indonesia memastikan dirinya terbebas dari cengkraman negara lain pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman atau maklumat yang menetapkan mulai 1 September dilakukan pengibaran bendera nasional Sang Pusaka Merah Putih. Gerakan pengibaran merah putih pun meluas ke seluruh penjuru tanah air, tak terkecuali di Provinsi Nanggroe Aceh, Darussalam dan sekitarnya. Indonesia telah merdeka. Indonesia telah merdeka. Kemudian para santri menuju kepada Belanda. Santri menuju kepada Belanda. Ayo, ada apa kalian di sini? Indonesia telah merdeka, turunkan bendera itu atau kami yang menurunkan sendiri. Tidak, pokoknya tidak bisa. Penjajah menembakkan senjatanya dan seluruh rakyatnya.
Waalaikumsalam.
Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab Masbura. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mengeluarkan hasil istiqarah para kiai ulama dan wakil ulama, esok siangnya tanggal 22 Oktober tahun 1945 terkenal menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Seluruh santri rakyat terkumpul ramai bersorak dengan mengajarkan seadanya. Dia nyangka dia pun Mbak Bape. Hah? Dia naik nyamuk. Selama ini rakyat kemudian menuju berhenti pada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh santri dan rakyat terkumpul dan beramai. Telah senjata seadanya, Kiai Hashim Azhari berdiri di depan seluruh santri dan membacakan hasil putusan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa dan Madura memutuskan memohon dengan segala kepada pemerintah Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya supaya memerintahkan perjuangan bersifat fisabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya kami berfatwa bahwa setiap muslim baik tua, muda dan miskin sekalipun wajib memerangi orang-orang kafir yang merintangi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga Indonesia yang berpihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap pemecah belah persatuan, karena itu layak dihukum mati.
Demikianlah hasil resolusi jihad yang telah kami sepakati semuanya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 dan 29 Oktober 1945, tentara Inggris telah menghadapi perlawanan rakyat dan Jawa Timur. Mereka lantas mematangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pada pagi hari tanggal 20 Oktober ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Kemudian para kiai dan santri belajar ilmu bela diri untuk melawan kita lihat murid Kiai Haji Hashim Al-Asrani belajar ilmu bela diri rupanya dari utusan video tempat yaitu panggilan para santri dan para kiai lagi berjumpa dengan orang Inggris. Turunkan senjatanya dan pergi dari sini. Boleh itu bersorak. Pergi, usir mereka. Hei, dengar. Saya akan bertanggung jawab. Saya hanya ingin memberitahu mereka yang ada di dalam gedung kalau kita sudah melakukan gencatan senjata. Rakyat masih marah dengan bersorak seakan tak percaya. Tenang. Presiden Soekarno dan Bung Hatta sudah membuat kesepakatan untuk gencatan senjata. Janganlah ada yang menembak. Tenang. Bilang kepada mereka, bendera ini tidak akan berhenti berkibar di hadapan tentara Inggris. Sejengkal pun tidak akan turun. Kami akan membuat lagi beribu-ribu bendera semacam ini. Kalau Inggris dan Belanda tidak mau menyerang, seluruh mereka yang ada di gedung internasional itu keluar dan pergi. Usir mereka dari sini. Kami mengerti. Besok akan kami pergi sana cuma sampai nanti malam. Mereka di gedung itu pasti sudah sepakat kita kerjakan senjata. Dan katakan juga kepada mereka untuk tidak lagi melakukan penembakan kepada kami. Dan juga kepada penduduk. Lalu Belanda kembali tiba-tiba
pelan para Inggris tertembak dengan senjata. Oh, siapa yang membunuh jenderal kami? Jenderal terbaik Inggris. Kalau kalian tidak menyerahkan pembunuh jenderal malam ini, saya katakan masyarakat pribumi harus menyerahkan senjata-senjata mereka kepada kami. Lalu masuk peluru kombar. Kalau tidak, saya akan hanguskan seluruh kota ini. Dengan wajah yang sangat ketakutan para santri dan kiai. Lalu para Inggris kembali menuju pada tempat semula. Santri yang ketakutan duduk di tengah kemudian melangkah lambai kepada pengumuman. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia, kita semuanya telah memberikan bahwa hari ini tentara Inggris telah memberikan ancaman ke kita semua. Kita diwajibkan untuk waktu yang telah ditentukan untuk menghilangkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita patuh kepada mereka itu dengan membawa bendera putih tanda kalau kita mengalah kepada mereka. Saudara-saudara, kita semuanya akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Kalau pimpinan tentara Inggris itu ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan seluruh jawaban pemuda Indonesia yang ada di sini. Wahai tentara Inggris yang ada, kami tidak akan takut. Akan akhirnya wilayah jatuh ke tangan kita. Yakinlah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dan tentara Inggris mengejar dan menyerang. Terlambat. Belanda dan Inggris dengan 5 orang tentara Inggris dan Belanda. Dari mana asal kamu? Sambil mengangkat senjata. Dari mana asal kamu? Kebuiran. Kamu santri. Kembali berkumpul. Kamu santri. Berkuliah. Iya, saya santri. Santri Kiai Hashim. Tentara murka. Kembali berkumpul santri. Allahu Akbar. Ucapan santri. Lalu terdengarlah suara tembakan. Di pondok pesantren Tubuh Ireng terdengar kabar bahwa Kiai Hashim Azhar Tuhan para Belanda akan pulang. Belanda kembali kepada tempat semula dengan membunuh santri Kiai Hashim. Kemudian utusan dari Bung Karno untuk menemui Kiai bahwasanya santri Kiai Hashim dibunuh dan dibantai secara sadis oleh penjajahan Belanda dan Inggris. Lalu memberitahukan santri kepada Kiai Hashim bahwasanya santri telah dibunuh dan dibantai oleh penjajahan Belanda dan Inggris. Kiai sangat marah. Kami sangat marah dan memutuskan kepada seluruh santri kita bangkit semua dan melawan penjajahan Belanda. Lalu para santri berkumpul
sekaligus menyerang para Salbi. Serangan Belanda dengan Inggris, kemudian dengan para Salbi. Kematian Belanda. Kemudian Jenderal Belanda kembali ke Belanda. Dalam peperangan sengit pada Belanda melawan Sabri dan Kiai Haji Hashim meninggal dalam peperangan tersebut. Sungguh sayangnya wafatnya Kiai Haji dalam peperangan tersebut. Di pondok pesantren Kubril sejumlah kapal bahwa Kiai Hashim Ash'ari telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sadisnya bahasa di Belanda, Salbi menolak nasib Belanda. Dan para kiai dan Salbi bawa pulang jenazah. Jenazah dibunuh oleh para Salbi. Kita jangan pantang menyerah. Kiai.
dengan kematian Kiai Haji Syukron pertama. Bahwa dengan Kiai Haji Syukron pertama dengan kuasai sejarah mencatat bahwa para ulama dan kaum santri berhadapan saat Indonesia tidak pernah lekang walau dalam kondisi darurat sekalipun. Ketika kaum muslimin menghadapi dilema di antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa, para kiai mampu mengambil sikap politik kebangsaan yang tegas demi kemaslahatan umat. Fakta itu dapat dilihat dari rekaman perjalanan sejarah Republik Indonesia. Dengan pengajian Kiai Marah Zee Rahimah hadirin sekalian, demikianlah pementasan drama kolosal resolusi jihad spesial Hari Santri Nasional tahun 2022 dari Pusat Semarang Merdeka. Pecah di. Jam-jam ini nak minum dah, kau berapa ni? Kami ucapkan